Silakan bercerita. Baiklah, sebelum percaya kepada Tuhan, aku dididik oleh PKT. Dan aku tidak memikirkan apapun selain cara agar sukses dan membawa kehormatan bagi keluargaku. Lalu aku masuk pasca sarjana kemudian menjadi pengacara. Aku selalu merasa bahwa aku lebih unggul dari orang lain. Jadi kemanapun aku selalu berusaha pamer. Berharap orang lain melihat segala sesuatu dengan caraku dan melakukan sesuatu sesuai yang kukatakan. Waktu itu aku tidak menyadari bahwa ini watak congkak. Aku merasa sebenarnya cukup hebat. Setelah mulai percaya kepada Tuhan, dengan membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, akhirnya aku mengenali watak congkakku sendiri. Dan melihat bahwa aku bukan saja memiliki ambisi dan keinginan, tetapi juga merasa diriku benar. Terkadang saat bicara atau berbuat sesuatu, aku tidak berdiskusi dengan orang lain dan memakai caraku sendiri. Meskipun mendapat pemahaman tentang diriku, aku merasa ini bukanlah masalah besar. Aku ingat dalam firman Tuhan aku membaca, memiliki watak yang tidak berubah berarti memusuhi Tuhan. Dan mereka yang tidak sesuai dengan Kristus pasti merupakan lawan Tuhan. Kurenungkan kalimat ini, memiliki watak yang tidak berubah berarti memusuhi Tuhan. Jadi, bagaimana dengan orang-orang yang baik? Atau orang-orang yang taat kepada Tuhan? Apakah watak mereka perlu diubah? Apa yang dimaksud dengan watak yang berubah? Kupikir kita percaya kepada Kristus dan Kristus adalah Tuhan yang praktis. Bukankah percaya kepada Kristus berarti menaati Kristus? Menaati Kristus berarti sesuai dengan Kristus. Ketika aku mengingat bagaimana aku telah melepaskan karirku dan meninggalkan keluargaku, artinya aku yang putuskan korbankan diri untuk Tuhan. Bukankah ini pertanda aku percaya kepada Kristus dan sesuai dengan Kristus? Namun, pada saat itu aku tidak tahu. Aku tidak mengerti bahwa aku harus mencapai perubahan dalam watak hidupku agar sesuai dengan Kristus. Jadi aku melaksanakan tugasku murni karena antusiasme. Aku juga tidak tahu apa itu jalan masuk kehidupan dan tidak tahu apa itu perubahan watak. Dapat dikatakan aku tidak memiliki pengalaman hidup. Kapan akhirnya aku bisa mendapatkan pemahaman yang sejati? Itu setelah aku mengalami pemangkasan dan penanganan yang sangat keras. Sehingga aku merenungi diriku sendiri. Dan melihat naturku sendiri sebenarnya sangat congkak. Aku tidak tahu cara mencari kebenaran atau fokus mengamalkan firman Tuhan. Dan aku sama sekali tidak memiliki ketaatan kepadanya. Intinya, aku bukan orang yang sesuai dengan Kristus. Setelah mengalami pemangkasan dan penanganan ini, akhirnya aku mendapatkan kesadaran yang nyata tentang apa yang Tuhan maksud ketika Dia berkata, memiliki watak yang tidak berubah berarti memusuhi Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Pada tahun 2014, karena aku percaya kepada Tuhan, aku dianiaya oleh PKT dan terpaksa melarikan diri ke luar negeri. Setelah aku tiba, saudara-saudari melihat aku mengorbankan diri dan memiliki kualitas yang baik. Jadi mereka memilihku menjadi pemimpin gereja. Dan sering merekomendasikanku untuk berpartisipasi dalam acara-acara tertentu dan memberikan wawancara media. Namun hal ini menjadi modalku. Aku sebelumnya telah congkak. Dan dengan modal ini, aku menjadi sangat congkak. Aku merasa bahwa gereja tidak dapat berfungsi tanpa diriku. Dan bahwa pekerjaanku penting. Ketika saudara-saudariku ingin membahas masalah denganku yang kuanggap terlalu remeh, aku tak ingin direpotkan dan menganggap mereka mempersoalkan sesuatu yang sepele. Jika mereka terus bertanya padaku tentang itu, aku pasti merasa kesal. Mengapa bertanya tentang hal-hal kecil? Apa ini berfaedah? Tangani saja sendiri. Jika mereka bertanya lebih lanjut, nada suaraku segera berubah menjadi bertanya dan kritis. Dan bahkan menguliahi mereka seolah-olah aku lebih unggul. Ketika aku memperlakukan mereka seperti ini, bahkan aku sendiri merasa itu tidak pantas. Aku merasa itu menyakiti mereka dengan cara tertentu. Kalian harus menyadari, hidup di dalam watak congkak itu, aku telah kehilangan seluruh kemanusiaan. Bahkan sikap mencela diri sendiri pun lenyap. Inilah caraku bersikap di tempat kerja dan dalam kehidupan. Dalam semua yang kulakukan dalam tugasku, aku ingin menjadi penentu keputusan. Ketika membahas segala sesuatu dengan saudara-saudariku dan mendengar pendapat atau saran yang tidak kusukai, aku segera menegur mereka tanpa pikir panjang dan meremehkan pendapat mereka. Aku ingin semuanya berjalan persis seperti yang kuinginkan.
Aku juga jarang mengemukakan masalah pekerjaan dengan rekan sekerjaku untuk diskusi dan menyelidiki. Karena kupikir, setelah melaksanakan tugas dalam waktu tertentu, aku telah mendapatkan pengalaman yang cukup untuk dapat menyelesaikan masalah dengan menganalisis dan mempelajarinya. Dan bahwa rekan sekerjaku tidak terbiasa dengan pekerjaan itu, jadi mereka tidak begitu mengerti. Kupikir jika kubahas, mereka tidak akan bisa menambahkan apapun atau memahami dengan lebih baik. Menurutku, melakukan diskusi hanya buang-buang waktu dan tidak ada gunanya. Jadi perlahan-lahan, aku ingin berhenti bekerja dengan mereka. Ketika atasanku datang untuk memeriksa pekerjaanku, aku juga merasa sangat terganggu. Dan aku tidak ingin menerima pengawasan atau dorongan orang lain. Pada saat itu, sebenarnya aku merasa keadaanku tidak benar. Saudara-saudariku juga mengingatkan, kau terlalu congkak, merasa diri sendiri benar, dan tidak mau bekerja dengan siapapun. Kau menolak untuk menerima pengawasan dan dorongan orang lain dalam tugasmu, dan kau tidak mau seorang pun ikut campur dalam pekerjaanmu. Peringatan dan pertolongan dari rekan sekerjaku ini semacam pemangkasan dan penanganan, tetapi aku mengabaikannya. Meskipun aku congkak, belum mencapai banyak jalan masuk kehidupan dan belum mencapai perubahan apapun, aku tetap melaksanakan tugasku. Jadi ini bukanlah masalah besar. Aku tidak menganggap serius pertolongan dan peringatan saudara-saudariku. Aku tidak terlalu memikirkannya. Aku menganggap watakku yang congkak atau naturku yang jahat bukanlah sesuatu yang bisa kuubah dalam semalam. Jadi menurutku ini proses jangka panjang. Untuk saat ini aku harus menangani pekerjaanku dan melaksanakan tugasku dengan baik. Namun, ketika kita hidup dalam watak yang congkak, bukan berarti kita tidak merasakan apapun. Hatiku terasa sangat kosong pada saat itu. Terkadang setelah menyelesaikan tugas aku merenung dan bertanya sendiri, selagi aku mengerjakan tugas atau setelah selesai, kebenaran apa yang telah kudapatkan, prinsip-prinsip apa yang telah kuperoleh. Sudahkah watak hidupku berubah dalam beberapa hal? Namun aku tidak pernah mencapai apapun. Mengapa demikian? Karena setiap hari aku berjuang menyelesaikan pekerjaanku. Dan setiap kali ada terlalu banyak pekerjaan, aku menjadi frustrasi dan marah. Seolah-olah satu masalah dapat menjadikanku tidak mampu mengendalikan diri. Aku tidak serius ketika berdoa kepada Tuhan. Tak ada yang kukatakan kepada Tuhan dari hatiku. Aku juga tak dapat pencerahan dari makan dan minum firman Tuhan. Pada saat itu, aku merasa sangat kosong dan juga sangat gelisah. Aku merasa semakin melaksanakan tugasku, semakin aku jauh dari Tuhan, dan aku tidak dapat merasakan Tuhan di hatiku. Aku takut ditinggalkan oleh Tuhan. Jadi aku segera datang ke hadapan Tuhan dan berdoa. Ya Tuhan, aku tidak mampu menyelamatkan diriku sendiri, dan aku tidak mampu mengendalikan diri, jadi aku mohon kepadamu untuk menyelamatkanku. Tak lama kemudian, pemangkasan dan penanganan tiba-tiba mendatangiku. Pernah, ketika saudara yang diutus dari atas bertanya tentang pekerjaanku, dia menemukan masalah dalam caraku menangani pengeluaran uang gereja. Dia mendapati ketika aku memutuskan bagaimana menggunakan uang ini, aku tidak membicarakannya dengan rekan sekerjaku. Dia berkata kepadaku, ini masalah pengeluaran gereja. Mengapa tak kau bahas dengan rekan sekerja? Apa kau berhak memutuskan sendiri? Aku merasa tidak ada yang bisa kukatakan untuk menjawab pertanyaannya. Pada saat itu aku benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab saudara itu. Mengapa? Aku sama sekali tidak tahu alasannya, tak pernah memikirkannya. Setelah itu aku mulai mengingat kembali. Selama masa itu, karena aku hidup dalam naturku yang congkak, aku sama sekali tidak memiliki akal sehat. Aku tidak tahu bahwa tugasku adalah amanat Tuhan untukku. Seharusnya aku melaksanakannya sesuai dengan prinsip dan mencari kebenaran. Aku tidak tahu bahwa aku seharusnya mendiskusikan bersama para rekan sekerjaku. Aku tak memiliki akal sehat karena hidup dalam watak congkakku. Aku bahkan sama sekali tidak menyadarinya. Aku bahkan menganggap ini sesuatu yang ku mengerti. Aku tak perlu mencari atau menyelidikinya. Saudara itu menanganiku dengan berkata, kau congkak dan merasa diri benar dan kau tidak punya akal sehat. Persembahan ini diberikan kepada Tuhan oleh umat pilihannya. Dan itu seharusnya digunakan secara wajar sesuai prinsip. Sekarang persembahan itu telah dihambur-hamburkan, jadi kami harus meminta pertanggungjawaban sesuai prinsip. Aku sama sekali tidak menjawabnya, tapi di dalam hati aku merasa benar. Aku tidak mencuri persembahan. Aku telah menggunakannya dalam melakukan pekerjaan gereja. Jadi mengapa aku harus bertanggung jawab?
Setelah itu, pemimpin tinggi datang ke gereja menemui kami. Mereka bersekutu dan menganalisis masalahku menggunakan firman Tuhan. Saat itu kugunakan firman Tuhan untuk menjelaskan pemahamanku tentang diriku. Tapi dalam hati aku tahu aku menggunakan persekutuan dengan firman Tuhan ini hanya untuk mengeluarkan bantahan ketidakpuasan dan kurangnya pemahaman yang telah menumpuk di hatiku. Aku merasa telah bekerja keras walaupun tidak menerima pengakuan. Para pemimpinku melihat aku tak memiliki pemahaman sejati tentang naturku sendiri. Jadi setelah mencari persetujuan dari saudara-saudariku, mereka segera memecatku sebagai pemimpin gereja. Aku sebenarnya tidak banyak menyesal pada saat itu. Namun setelah itu para pemimpin mulai membahas rincian setiap pengeluaran. Dan selama proses itu, akhirnya aku menyadari bahwa memang ada masalah. Saat kerugian itu menumpuk dan jumlahnya terus bertambah, nilainya melampaui kemampuanku untuk menggantinya, dan aku mulai merasa takut. Aku mulai memikirkan kembali keputusanku untuk membelanjakan uang itu dan sikapku yang meremehkan dan mengabaikan. Dan aku mulai merasa menyesal dan membenci diriku sendiri. Aku tidak pernah membayangkan bahwa mengandalkan natur jahatku sendiri dalam tugasku dapat menimbulkan kerugian besar bagi gereja. Dihadapkan dengan fakta itu, aku hanya bisa menundukkan kepala. Rasanya aku ingin menampar wajahku sendiri. Aku tidak percaya inilah yang sungguh kulakukan. Setelah itu, aku mendengarkan saudara itu memberikan persekutuan. Aku akan bacakan catatan yang kutulis saat itu. Hari ini ada pemimpin dan pekerja yang percaya kepada Tuhan selama 10 atau 20 tahun. Tetapi mengapa mereka tidak mengamalkan kebenaran dan sebaliknya melakukan sesuatu sesuai kehendak sendiri? Tidakkah mereka menyadari bahwa gagasan dan imajinasi mereka bukanlah kebenaran? Mengapa mereka tidak bisa mencari kebenaran? Mereka tanpa lelah mengorbankan diri, melaksanakan tugas dari pagi hingga petang tanpa takut bekerja keras atau kelelahan. Tapi mengapa mereka tetap tidak memiliki prinsip selama bertahun-tahun percaya kepada Tuhan? Mereka melaksanakan tugas sesuai ide mereka sendiri, melakukan apapun yang mereka inginkan. Terkadang aku terkejut ketika melihat yang mereka lakukan. Mereka biasanya tampak sangat baik. Mereka bukan pelaku kejahatan dan berbicara baik. Sulit membayangkan mereka mampu melakukan hal-hal konyol seperti itu. Dalam hal-hal penting seperti itu, mengapa mereka tidak meminta nasihat? Mengapa bersikeras mencari jalan mereka sendiri dan selalu menentukan keputusan akhir? Apalagi ini kalau bukan watak jahat. Ketika aku menangani hal-hal penting, aku sering berbicara dengan Tuhan serta mencari dan meminta bantuannya. Terkadang Tuhan mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan imajinasiku, tapi aku harus taat dan melakukan segala sesuatu dengan cara Tuhan. Dalam hal-hal penting, aku tidak berani bertindak berdasarkan ideku sendiri. Apa yang akan terjadi jika membuat kesalahan? Lebih baik biarkan Tuhan yang menentukan. Tingkat dasar penghormatan terhadap Tuhan ini harus dimiliki oleh semua pemimpin dan pekerja. Namun aku mendapati beberapa pemimpin dan pekerja sangat tidak sopan. Mereka memaksakan cara mereka dalam segalanya. Apa masalahnya di sini? Sungguh berbahaya ketika watak kita belum berubah. Mengapa rumah Tuhan membentuk kelompok pembuat keputusan? Kelompok pembuat keputusan adalah beberapa orang yang mendiskusikan, menyelidiki, dan memutuskan suatu masalah untuk menghindari kesalahan atau kerugian besar. Namun beberapa orang menghindari kelompok pembuat keputusan dan memakai cara sendiri. Bukankah mereka itu adalah iblis si setan? Siapapun yang menghindari kelompok pembuat keputusan dan melakukan sesuatu dengan caranya sendiri adalah iblis si setan. Di tingkat manapun kepemimpinan mereka, jika menghindari kelompok pembuat keputusan dan bertindak sendiri, maka mereka adalah iblis si setan dan harus disingkirkan dan juga dikeluarkan. Setiap kata dari persekutuan saudara itu menusuk hatiku. Mungkin beberapa saudara-saudari tidak mengetahui latar belakang masalah ini. Tapi aku tahu bahwa setiap kata yang dia ucapkan berbicara tentangku. Dan dia menunjukkan kondisiku secara terbuka. Ketika aku mendengar saudara itu berkata bahwa orang-orang seperti ini adalah iblis yang harus disingkirkan. Tiba-tiba aku tertegun. Aku merasa seolah-olah aku baru saja dihukum mati. Kupikir, tamatlah aku. Aku tidak akan pernah diselamatkan sepenuhnya. Inilah akhir hidupku dalam hal percaya kepada Tuhan. Kepercayaanku kepada Tuhan sudah berakhir. Pada saat itu, aku sangat takut. Aku selalu merasa Tuhan telah memeliharaku dengan sangat baik. Aku memiliki pendidikan dan pekerjaan yang baik. Tugas yang kulaksanakan di rumah Tuhan sangatlah penting.
Dan saudara-saudariku mengagumiku. Jadi aku selalu memandang diriku sebagai seseorang yang sangat istimewa bagi Tuhan. Kupikir aku orang penting untuk dilatih di rumah Tuhan. Aku tidak pernah membayangkan akan dibenci dan disingkirkan oleh Tuhan karena menyinggung watak Tuhan. Sejak saat itu aku mulai merasa bahwa watak Tuhan adalah benar dan tidak menoleransi pelanggaran. Bahwa rumah Tuhan diperintah oleh kebenaran dan keadilan dan tidak pernah mengizinkan siapapun untuk terlibat dalam perbuatan jahat. Iya benar. Di gereja kita harus melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip dan mencari kebenaran. Bukan melakukan apapun yang kita inginkan atau bertindak sesuka kita. Kupikir, karena aku telah menyebabkan bencana dan sembarangan menghabiskan persembahan gereja, aku telah menyinggung watak Tuhan dan tak seorang pun bisa menyelamatkanku. Aku hanya tinggal menunggu untuk disingkirkan oleh rumah Tuhan. Pada hari-hari selanjutnya, setiap pagi ketika aku membuka mata, aku merasakan ketakutan yang intens. Dan sangat putus asa sehingga tak kuat turun dari ranjang. Aku tidak tahu di mana aku akan berada selanjutnya. Kesalahan yang telah kubuat terlalu besar dan tak seorang pun mampu menyelamatkanku. Aku hanya bisa berdoa kepada Tuhan, memberitahu Dia apa yang ada di hatiku. Aku berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, aku salah. Aku tidak pernah mengira segalanya akan berakhir seperti ini. Di masa lalu aku tidak mengenalmu dan aku tidak menghormatimu di hatiku. Di hadapanmu aku congkak, merasa benar, terlibat perbuatan jahat dan tidak memiliki akal sehat. Sehingga sekarang aku menjalani pemangkasan, penanganan, hajaran, dan penghakiman ini. Aku melihat watakmu yang benar. Aku ingin taat dan belajar dari situasi ini. Aku mohon kepadamu Tuhan, jangan tinggalkan aku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Pada hari-hari selanjutnya, aku terus berdoa seperti ini. Suatu pagi aku mendengar lagu pujian firman Tuhan. Aku akan bacakan untuk kalian. Engkau harus memiliki pemahaman semacam ini setiap kali sesuatu terjadi. Apapun yang terjadi, itu semua adalah bagian dari pencapaian tujuanku. Dan itu adalah pekerjaan Tuhan. Ada kelemahan dalam diriku, tetapi aku tidak akan bersikap negatif. Aku bersyukur kepada Tuhan untuk kasih yang dianugerahkannya kepadaku dan karena mengatur lingkungan seperti itu untukku. Aku tidak boleh meninggalkan keinginan dan tekadku. Menyerah sama saja dengan berkompromi dengan iblis, sama saja dengan menghancurkan diri sendiri, dan sama saja dengan mengkhianati Tuhan. Ini adalah jenis pola pikir yang harus engkau miliki. Apapun yang orang lain katakan atau bagaimanapun mereka bertindak, dan bagaimanapun Tuhan memperlakukanmu, tekadmu tidak boleh goyah. Amin. Syukur kepada Puji Tuhan. Ketika mendengar lagu pujian firman Tuhan ini, aku merasa telah menemukan harapan untuk menyelamatkan diriku. Aku menyanyikannya berulang-ulang. Dan makin aku bernyanyi, aku semakin kuat. Aku menyadari bahwa aku disingkapkan, dipangkas, dan ditangani dengan cara ini. Karena yang Tuhan mau adalah aku bisa bertobat dan berubah. Bukan karena Tuhan ingin mengusir dan menyingkirkanku. Namun aku tidak mengenal Tuhan. Salah memahami dan menutup diri dari Tuhan. Sehingga aku hidup dalam kondisi negatif dari keputusasaan total. Karena aku pikir Tuhan tidak menginginkanku. Namun hari itu aku melihat firman Tuhan. Dan menyadari kehendak Tuhan tidak seperti yang kubayangkan. Amin. Tuhan tahu tingkat pertumbuhan rohaniku terlalu mentah. Dan Dia tahu aku akan menjadi negatif dan lemah dalam situasi ini. Dan bahkan melepaskan tekadku untuk mencari kebenaran. Maka Tuhan memakai firman-Nya untuk menghibur dan menyemangatiku. Puji Tuhan. Dan membuat sadar bahwa orang selalu perlu mengejar kebenaran apapun kondisinya. Amin. Syukur kepada Tuhan. Ketika kita gagal dan jatuh atau dipangkas dan ditangani, ini semua langkah yang perlu dalam proses diselamatkan sepenuhnya. Amin. Asalkan kita dapat merenung dan mengenal diri sendiri, bertobat dan berubah. Maka setelah mengalami langkah-langkah ini, kita mengalami pertumbuhan dalam kehidupan. Amin. Setelah aku mengerti ini, aku tak lagi merasa salah memahami Tuhan dan tak menutup diri terhadap Tuhan. Aku merasa apapun yang Tuhan rencanakan dan atur, pasti semuanya bermanfaat bagiku dan bahwa Tuhan bertanggung jawab atas hidupku. Jadi, aku mengumpulkan keberanian dan bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Hebat. Iya, Itu benar. benar sekali. Tentu saja,
aku juga menenangkan diri dan merenung kembali. Mengapa aku gagal dan jatuh begitu parah? Apa akar dari kegagalanku? Baru setelah membaca firman Tuhan, akhirnya aku mengerti. Firman Tuhan berkata, jika engkau sungguh mempunyai kebenaran di dalam dirimu, jalan yang engkau tempuh akan secara alami menjadi jalan yang benar. Tanpa kebenaran mudah untuk melakukan kejahatan. Misalnya jika engkau memiliki kecongkakan dan kesombongan, engkau akan merasa mustahil untuk berhenti menentang Tuhan. Engkau akan merasa terdorong untuk menentang Dia. Engkau tidak akan melakukannya dengan sengaja. Engkau akan melakukannya di bawah dominasi sifatmu yang congkak dan sombong. Kecongkakan dan kesombonganmu akan membuatmu memandang rendah Tuhan dan menganggapnya tak berarti. Itu akan mengakibatkanmu untuk meninggikan diri sendiri, membuatmu selalu menonjolkan diri, dan pada akhirnya duduk di tempat Tuhan dan memberi kesaksian bagi dirimu sendiri. Pada akhirnya, engkau akan mengubah ide, pemikiran, dan gagasanmu sendiri menjadi kebenaran yang harus disembah. Lihatlah betapa banyak kejahatan yang dilakukan manusia di bawah dominasi sifat mereka yang congkak dan sombong. Di masa lalu, aku mengakui kecongkakanku sendiri secara teori. Tetapi aku tidak memiliki pemahaman yang sejati tentang naturku sendiri. Jadi aku masih mengagumi diri, hidup dalam gagasan dan imajinasiku sendiri. Aku merasa aku congkak karena memenuhi syarat. Itu sebabnya ketika saudara-saudariku berusaha memangkas, menangani, dan menolongku, aku mengabaikannya. Namun ketika aku membaca firman Tuhan, akhirnya aku mengerti bahwa naturku yang congkak dan sombong adalah akar dari pemberontakanku kepada Tuhan. Itu adalah watak jahat yang khas. Ketika orang hidup dalam natur yang congkak dan sombong, melakukan kejahatan dan menentang Tuhan dilakukan secara otomatis. Aku ingat betapa aku selalu menganggap diri hebat sejak melaksanakan tugas sebagai pemimpin gereja. Aku kira aku bisa lebih baik dari semua orang, dan aku ingin memakai caraku dalam segala hal. Bukan itu saja, aku ingin mengambil alih dan memimpin pekerjaan kelompokku dan membuat saudara-saudariku melakukan apa yang kuinginkan. Aku tidak pernah memikirkan tentang apakah pikiran dan keputusanku benar atau apakah itu bias. Atau apakah itu akan menimbulkan kerugian bagi pekerjaan gereja. Sampai aku mendengar saudara itu mengatakan bahwa ketika sesuatu terjadi padanya, dia akan bertanya kepada Tuhan. Karena dia takut melakukan hal yang salah. Dan bahwa dia hanya akan bertindak setelah menerima jawaban yang jelas dari Tuhan. Saudara yang diutus dari atas adalah orang yang memiliki kebenaran, yang memiliki hati yang takut akan Tuhan dan melakukan sesuatu sesuai prinsip. Namun dia belum berani sepenuhnya mempercayai dirinya. Ketika sesuatu terjadi, dia bertanya kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan yang memutuskan. Pemimpin gereja perlu mencari kebenaran dalam segala hal. Namun, aku sama sekali tidak mencari Tuhan atau memiliki hati yang takut akan Tuhan. Setiap kali sesuatu terjadi padaku, aku mengandalkan gagasanku untuk mengarahkanku dan memperlakukan ideku sebagai kebenaran. Aku menganggap diriku hebat dan penting. Bukankah itu watak jahat yang khas? Aku seperti penghulu malaikat yang ingin duduk sejajar dengan Tuhan. Dan itu sesuatu yang sangat menyinggung watak Tuhan. Iya. Setelah aku akhirnya mengerti, aku merasa naturku yang congkak dan sombong sangat menakutkan. Itu membuatku hidup tanpa akal, membuatku melakukan banyak hal yang mencelakakan orang dan menyinggung Tuhan. Dan itu membuatku hidup seperti monster. Namun Tuhan itu benar. Bagaimana mungkin Tuhan mengizinkan seseorang sepertiku yang begitu penuh dengan watak jahat melakukan hal yang salah dan mengganggu pekerjaan rumah Tuhan? Jadi, aku pantas diberhentikan dari tugas kepemimpinanku. Ini akibat perbuatanku sendiri. Aku sadar bahwa sekian tahun percaya kepada Tuhan. Kuandalkan bakat dan gagasan untuk melakukan pekerjaanku dan jarang mencari kebenaran. Setelah sekian lama, aku hampir tidak memiliki realitas kebenaran. Dengan kata lain, aku miskin secara rohani. Aku berpikir, mengapa aku tidak bisa mencari kebenaran? Mengapa aku selalu menganggap ide dan penilaianku sendiri benar? Ini sebenarnya membuktikan bahwa aku sama sekali tidak punya tempat untuk Tuhan di hatiku. Apalagi memiliki hati yang takut akan Tuhan. Bahwa disingkapkan oleh Tuhan dalam tugasku sebenarnya adalah pengingat dan peringatan Tuhan bagiku. Dan jika aku tidak berbalik, akhir hidupku adalah disingkirkan dan dikirim ke neraka. Setelah aku mengerti hal-hal ini, aku merasa bahwa penghakiman, hajaran, dan pemangkasan dan penanganan Tuhan sebenarnya kasih dan perlindungan Tuhan. Ada maksud baik Tuhan di balik itu semua. Amin.
Syukur kepada Syukur Tuhan. kepada Tuhan. Tuhan menghakimi dan menghajar manusia bukan karena membenci mereka, tetapi untuk menyelamatkan mereka dari pengaruh iblis dan watak jahat mereka. Dan begitu aku mengerti ini, kesalahpahaman dan sikap menutup diriku terhadap Tuhan makin berkurang. Aku juga merasa apapun keadaan yang Tuhan atur bagiku di masa mendatang, kedaulatan Tuhan akan berada di balik itu semua dan aku ingin menaatinya. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Tugasku memiliki beberapa pekerjaan lanjutan yang harus kuselesaikan. Dan aku merasa bahwa Tuhanlah yang memberiku kesempatan untuk bertobat. Jadi aku merasa harus melaksanakan tugas terakhir ini dengan baik. Setelah itu di tengah tugasku, ketika membahas pekerjaanku dengan saudara-saudariku, aku tidak lagi berani mengandalkan watakku yang congkak, menganggap diriku benar dan memaksa orang lain untuk mendengarkanku. Aku mengizinkan saudara-saudariku mengungkapkan pendapat dan akhirnya memutuskan apa yang harus dilakukan dengan mempertimbangkan ide semua orang. Tentu saja ketika pandangan kami berbeda, aku masih bisa congkak dan merasa diri benar dan tidak mau menerima pendapat dan saran orang lain. Namun aku selalu ingat bagaimana aku gagal serta telah dipangkas dan ditangani dan aku merasa takut. Aku akan datang ke hadapan Tuhan untuk berdoa. Aku akan secara sadar menyangkal diriku. Lalu mencari kebenaran dan prinsip dengan hati yang takut akan Tuhan bersama dengan saudara-saudariku. Aku merasa sangat aman melaksanakan tugasku dengan cara ini dan keputusanku dapat dipertanggungjawabkan. Itu benar. Dan ketika aku bermitra dengan saudara-saudariku, aku menyadari bahwa beberapa ideku sebenarnya hanya sepihak. Bersekutu dengan saudara-saudariku dan kemudian membahas segala sesuatu, setidaknya bagiku dalam hal kebenaran dan prinsip dan juga wawasan sangatlah membantu. Khususnya ketika aku melihat bagaimana ketika sesuatu terjadi kepada saudara-saudariku, mereka selalu berdoa kepada Tuhan, mencari dan bersekutu, dan tak mudah mempercayai diri mereka. Aku heran mengapa aku tak mencari kebenaran dan begitu mudah mempercayai diriku. Aku melihat bahwa kecongkakan membuatku mampu melakukan apa saja. Aku telah sangat dirusak oleh iblis, tidak lebih baik daripada saudara-saudariku. Baru setelah itu, aku menyadari aku mungkin memiliki pengetahuan sedikit lebih banyak daripada saudara-saudariku. Tetapi jauh di dalam rohku, aku tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Aku kurang memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dalam hal ini, saudara-saudariku jauh melampauiku. Dan ketika melihat itu, aku menyadari bahwa setiap saudara-saudariku memiliki kekuatan tertentu yang berbeda dari bagaimana aku melihat saudara-saudariku di masa lalu. Kurasa saudara-saudariku sebenarnya lebih baik dariku. Jadi aku mulai bersikap rendah hati. Dan aku bisa rukun dan bekerja dengan baik bersama mereka. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Setelah menyelesaikan pekerjaan lanjutan itu, aku menunggu keputusan gereja dengan tenang tentang cara menanganiku. Aku tidak pernah menyangka saudara itu akan memberitahuku bahwa dia telah melihatku masih mampu melaksanakan tugasku setelah dipangkas dan telah mendapatkan pemahaman tentang diriku sendiri. Sehingga dia izinkan aku melanjutkan tugasku. Amin. Puji Dia juga menunjukkan beberapa masalah dalam kinerja tugasku. Ketika aku mendengar saudara itu mengatakan, aku akan diizinkan untuk melanjutkan tugasku. Pada saat itu, tidak ada yang bisa kukatakan selain bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Aku merasa setelah mengalami ini, setelah aku disingkapkan, setelah mengalami pemangkasan dan penanganan, akhirnya aku memiliki pemahaman tentang natur jahatku. Namun harganya sangat mahal. Karena aku mengandalkan watak jahatku yang rusak dalam tugasku, aku telah menyebabkan kerugian bagi gereja. Dan menurut prinsip, aku seharusnya dihukum. Namun Tuhan tidak memperlakukanku sesuai dengan pelanggaranku, melainkan memberiku kesempatan untuk melanjutkan tugasku. Syukur Amin. kepada Puji Tuhan. Aku secara pribadi mengalami anugerah dan kesabaran Tuhan yang luar biasa. Setiap kali aku mengingat kembali pengalaman ini, aku merasa menyesal atas kerugian yang kutimbulkan pada gereja karena mengandalkan naturku yang jahat dalam tugasku. Aku sepenuhnya setuju dengan firman Tuhan, memiliki watak yang tidak berubah berarti memusuhi Tuhan. Syukur Amin. kepada Puji Tuhan. Tuhan. Terlebih lagi aku merasa hajaran, penghakiman, pemangkasan, dan penanganan Tuhan adalah perlindungan terbesar Tuhan dan kasih paling tulus bagi umat manusia yang rusak. Amin. Puji Syukur Tuhan. Syukur kepada Tuhan.